Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak hadir memenuhi panggilan KPK Jumat 20 Juni 2025. Alasannya masih ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Khofifah minta dijadwalkan ulang. Agendanya, Khofifah Indar Parawansa akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS tahun anggaran 2021 hingga 2022 yang saat ini masih dalam penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui awak media di gedung KPK Jumat 20 Juni 2025 mengatakan Khofifah tak memenuhi pemeriksaan karena memiliki keperluan lain. Surat panggilan kepada Khofifah sudah dilayangkan pada 13 Juni 2025 atau sepekan yang lalu. Surat tersebut mendapatkan balasan pada 18 Juni 2025. Dalam surat balasan itu, Khofifah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan mengingat sudah ada agenda kegiatan lain. Dalam perkara ini, penyidik juga turut meminta keterangan dari Anik Maslaha, Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jawa Timur. Pemeriksaan terhadap dua tokoh perempuan ini dinilai penting untuk mendalami alur dan proses distribusi dana hibah yang tengah diselidiki. Sebelumnya, nama Khofifah disebut dalam pernyataan ex-Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi. Ia mengungkapkan bahwa gubernur seharusnya mengetahui proses pengeluaran dana hibah POKMAS karena pelaksana kebijakan tersebut berada di tingkat kepala daerah. Kata Kusnadi, yang menerbitkan dana hibah adalah kepala daerah. Sehingga sangat tidak mungkin selaku gubernur, Khofifah tidak tahu. Hal itu disampaikan Kusnadi Kamis 19 Juni 2025 kepada penyidik KPK. Ia menegaskan bahwa proses pengalokasian dana hibah itu telah melalui pembicaraan bersama antara eksekutif dan legislatif. Pernyataan Kusnadi ini membuka ruang baru dalam pengembangan perkara yang melibatkan alokasi dana hibah melalui mekanisme pokok pikiran atau POKIR anggota Dewan. KPK terus menggali informasi dari berbagai pihak yang diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari temuan awal terkait suap dalam distribusi dana hibah ke sejumlah kelompok masyarakat. Dalam penyidikan ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Rinciannya, 4 orang ditetapkan sebagai penerima suap yang terdiri dari 3 penyelenggara negara dan 1 staf penyelenggara negara. Sementara itu, 17 lainnya adalah pemberi suap dengan 15 diantaranya berasal dari pihak swasta. 2 pemberi suap lainnya diketahui merupakan aparatur pemerintahan. Penelusuran terhadap aliran dana terus dilakukan, termasuk mengecek validitas proposal pengajuan hibah dan keterlibatan jaringan politis. Dana hibah yang mestinya diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, itu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan pribadi oleh sejumlah pihak yang kini sedang dalam proses hukum. Pemanggilan terhadap Khofifah sendiri bukan berarti ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya masih sebagai saksi yang dimintai keterangan untuk mengungkap lebih jauh kronologi dan aktor utama dalam skandal ini. KPK menekankan pentingnya kehadiran semua saksi untuk memberi klarifikasi yang adil dan terbuka, termasuk para pejabat aktif di pemerintahan daerah. Lembaga anti korupsi itu juga mengimbau agar masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan.